Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, juga bersyukur kita masih diberikan kesempatan dan juga masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan ibadah ini terus Allah sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan juga kita tetap istiqomah mengikuti sunnah Rasul. Mari kita berselawat kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan salawat kita sebagai bentuk cinta kita, istiqomah kita mengikuti sunnah beliau, dan di hari kiamat kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kaji kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu tentang konsep kehidupan kita. Bari kita diciptakan di muka ini ada tujuan. 3 tujuan. Ingat lagi pelajaran kita sebelum. Tujuan pertama untuk ibadah, itu fungsi vertikal, tugas vertikal. Yang kedua adalah tugas kekhalifahan, itu adalah fungsi horizontal. Yang ketiga adalah kita diciptakan sebagai bentuk ujian di muka bumi ini. Bisa nggak dengan ujian ini kita tetap menjalankan ibadah kita? Apakah dengan ujian juga tetap kita bisa menjalankan fungsi kekhalifahan kita? Nah, ada orang bertanya begini, Ustadz, atau mungkin bukan hanya kepada Ustadz, mungkin di luar agama kita juga banyak orang yang bertanya, saya tidak minta untuk diciptakan. Pernah nggak dengar cerita gini, Pak? Saya tidak minta untuk diciptakan. Jadi ngapain saya dikasih tugas? Aku nggak minta kok. Suka hati aku lah hidup. Salah yang nyiptain. Kenapa diciptain aku? Suka hati aku, mau apa? Oh, ada begitu yang kurang itu ngomong ketika hidup, Pak. Kalau udah mati nggak ada omongan itu lagi. Ya, banyak kayak begitu. Aku nggak minta kok diciptakan di muka bumi ini. Ada juga anak-anak gitu. Nggak minta kok, nggak mama suruh aku. Salah sih kenapa lahirin aku? Ada anak-anak kurang ngajar kayak gitu tuh. Pernah dengar nggak ada yang begitu? Ada, Pak. Banyak dengar gitu. Kita bertanya kembali. Orang nanya, kita tanya balik. Dari mana kamu tahu bahwa kamu tidak minta? Dari mana kamu tahu bahwa kita ini tidak setuju atau tidak minta? Kita dari mana kita tahu? Kita tanya baik, baru bingung. Loh, dari mana kamu tahu bahwa kamu tidak berjanji dulu? Ternyata ini makanya Allah kasih tahu dalam Al-Quran, Al-Kausar dan hadis. Kita dulu janji. Kalau kita nggak janji, nggak jadi kita nih manusia. Nggak longol kita di muka kalau kita nggak janji. Janji kita dulu, bersedia untuk jadi manusia. Janji kita. Kalau nggak janji, nggak nongol kita, Pak. Cuman masalahnya kita nggak sadar. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Dikasih tahu, oi manusia, kalian ini sebelum jadi manusia udah janji dulu sama aku, kata Allah. Udah janji dulu. Kalau kalian nggak janji, nggak jadi manusia, kalian nongol sekarang ini. Entah jadi apa kalian. Allah bilang pada dalam Al-Quran, Pak. Hadis juga nyampaikan demikian. Jadi kita janji dulu sama Allah. Bersedia kita menjalankan tugas itu. Bersedia kita menjalankan fungsi tugas apa tadi? Tugas ibadah. Bersedia kita menjalankan fungsi khalifah. Makanya nongol kita di sini. Kalau enggak jadi kita. Masalahnya kita nggak sadar. Kenapa? Karena yang berjanji itu adalah ruh kita. Itu masalahnya. Yang janji itu ruh kita. Begitu ruh. Jadi kita ini kan di alam ruh dulu, Pak. Ini semua kita dalam ruh dulu. Ini semua janji dulu sama Allah ini. Janji dulu. Setelah oke perjanjian, jadilah kita manusia. Setuju kita jadi ibadah kepada Allah, setuju kita menjalankan fungsi khalifah kita, jadilah kita manusia. Kalau nggak jadi kita manusia. Cuman yang janji siapa? Yang janji siapa? Ruhnya. Begitu ruh masuk ke badan, nongol kita sebagai anak, lahir sebagai manusia, lupa kita janji itu. Karena yang berjanji
roh. Masuk badan, lupa. Makanya manusia itu sebutannya al-insan. Al-insan itu berasal dari kata-kata nasya, yansa, nisyan. Itu salah satu artinya. Jadi gitu. Lupa, nasya lupa. Ya manusia tepat lupa. Jadi begitu jadi manusia lupa. Lupa kita. Ingat-ingat lagi kapan? Ketika roh itu dicabut, baru ingat lagi dia nanti. Sekarang lupa nih. Begitu roh dicabut baru ingat. Karena yang janji siapa? Yang janji siapa? Roh. Begitu dicabut dia baru dia ingat lagi. Makanya dalam pandangan agama kita, semua orang mau mati sakratul maut semuanya tobat, kecuali orang yang menjalankan tugas dengan baik. Jadi tobat semua orang, Pak. Jadi kita lihat ayat-ayatnya. Jadi begitu dia mulai dicabut, nah kan tadi kan roh masuk badan lupa, tapi begitu mulai keluar lagi rohnya baru ingat lagi. Cuman sayang sudah terlambat. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran cerita itu. Lihat satu surat 772. Ketika kita di alam ruh, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ya, min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat 7 ayat 100 Al-A'raf 172. Ingatlah kata Allah, wa idz akhadha rabbuka, Allah mengambil perjanjian min bani Adam, dari anak keturunan Adam, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, maksud dari sebelum kejadian manusia itu, dzurriyyatahum, anak keturunan Adam, wasyhadahum ala anfusihim, Allah mengambil perjanjian atas ruh-ruh mereka. Allah ambil perjanjian atas ruh-ruh kita. Apa perjanjian itu? Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semua berjanji. Qalu bala syahidna. Jadi kata-kata syahidah itu artinya janji, saksi, bisa sumpah. Syahidah itu kata-kata syahadah itu artinya bisa ikrar, sumpah, atau ahdun, janji, atau juga bisa saksi. Jadi kita janjinya apa? Mau menjadi hamba yang beriman, mau menjadi hamba Allah, ibadah. Apa kata Allah di ujung tuh? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafil. Jangan supaya kami ambil perjanjian ini supaya nanti di hari kiamat kalian nggak ada alasan, oh kami nggak tahu, nggak ada itu. Jadi hari kiamat orang nggak ada bilang kami nggak tahu. Kenapa? Sudah dikasih tahu sama Allah. Makanya orang semua dalam pandangan agama kita, semua orang penduduk neraka itu nggak ada yang protes sama Allah, nggak ada yang protes, Pak. Kenapa aku masuk neraka? Nggak ada. Semuanya rata-rata menyesal. Fa'tarafu bidzambihim, menyesal semuanya. Kenapa? Mereka udah tahu, mereka janji. Jadi ingatnya apa? Ingatnya saat mulai sakratul maut. Di hari kiamat sudah, cuman terlambat. Jadi kita semua udah janji ini. Ini yang perjanjian pertama ini kaitan dengan janji apa tadi? Janji fungsi hablun minallah. Janji beriman, janji ibadah. Yang kedua, kita juga ada berjanji. Janji kedua apa? Janji menjalankan fungsi khalifah dengan baik, menerima amanah ini. Lihat surat 33 ayat 72. Surat apa? Surat 33 Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana
zaluman jahulan. Perjanjian yang kedua, kami tawarkan amanah ini, kata Allah, amanah tugas itu, tugas kepemimpinan, tugas ibadah, tugas khalifah, diamanahkan sama siapa? Sama langit, seluruh penduduk langit nolak, sama bumi nolak, penduduk bumi, wal jibal termasuk juga gunung-gunung menolak, fa'abaina, mereka menolak, enggan mereka ayyahmilnaha, untuk mengemban tugas itu, wasfaqna minha, takut mereka tidak menjalankan tugas dengan baik, wa hamalal insan, manusia setuju perjanjian itu diambil oleh manusia, cuman sayang, innahu kana zaluman jahulan, tapi sayang manusia itu satu zalim, kedua jahil. Apa arti zalim? Orang zalim itu tidak menjalankan tugas dengan baik. Apa arti jahil? Jahil itu artinya tidak mau tahu tugasnya. Jahil itu bukan bodoh, Pak. Dalam bahasa Arab itu jahil itu bukan bodoh. Yang cocok terjemahannya bukan Indonesia. Indonesia sering dibilang bodoh. Dalam bahasa Inggris namanya ignorant. Jahil itu artinya ignorant. Apa arti ignorant? Apa arti ignorant? Nggak mau tahu, nggak peduli. Itu arti ignorant. Jadi dua jenis manusia. Satu tidak menjalankan tugas dengan baik, yang satu tidak peduli sama tugasnya. Kan banyak orang-orang Islam, orang-orang beriman yang ngerti tapi tidak menjalankan tugas dengan baik, zalim dia. Tapi orang yang tidak beriman yang nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Makanya saya bilang tadi awal-awal pada pertemuan sebelumnya yang kemarin, itu banyak orang yang masuk Islam tuh, yang orang-orang kafir itu karena apa? Mereka mau mencari tahu, mereka mencari kebenaran. Akhirnya mereka dapat kebenaran itu. Nah, jadi kalau ada orang bilang kami nggak pernah janji, kami nggak pernah pengen, nggak pernah apa, berarti apa? Allah bantah dalam Al-Quran. Supaya apa? Di hari kiamat nggak ada alasan nanti. Ini makanya saya bilang tadi, ini yang ngomong-ngomong tadi itu karena nggak begitu mulai mati, aduh aku udah janji ya, sayang. Makanya tobat semua orang, tobat semua apa? Dalam pandangan awal kita, semua orang mati itu nanti tobat. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Kecuali orang yang menjalankan tugas dengan baik. Orang kafir mati tobat. Orang zalim, dia Islam tapi tidak menjalankan tugas dengan baik, malah bikin maksiat, bikin ini, tobat juga matinya. Orang beriman menjalankan tugas 50-50. Tahu 50-50? Kadang dia jalankan, kadang enggak. Separuh dia jalankan, separuh dia tinggalkan. Nah, ini 50-50 ini. Kalau ini enggak tobat, tapi nyesel, pengen balik, pengen minta waktu tambah waktu. Jadi minta pertambahan waktu. Jadi ibarat main bola itu minta perpanjangan waktu. Karena tahu dia kurang, dia minta perpanjangan supaya dia bisa memenuhi tugas itu, cuman nggak bisa juga. Baru model yang keempat, orang menjalankan tugas benar. Ini yang mati ya, yang aman. Yang satu dua, lihat surat 4 ayat 18. Matinya tobat. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu an walal ladzina yamutuna hum kufar ulaika a'tadna lahum adzaban aliman. 4 ayat 18. Orang kafir maupun orang yang banyak dosa, kata Allah, matinya tobat. Mereka bilang apa? Inni tubtul an, kami tobat hari ini, cuman saya nggak diterima tobatnya. Jadi ayatnya menjelaskan orang kafir sama orang zalim matinya bertobat. Ini ayatnya. Cuman tobatnya ditolak. Walaisatit taubatu, tuh nggak diterima tobatnya, kata Allah. Jadi dia bilang ini itu betul kami tobat hari ini ya Allah. Hari ini itu maksudnya apa? Hari ini saat sakaratul maut. Kami tobat sekarang. Jadi gimana? Sorry, al-an itu bukan hari ini. Ya, sekarang kami tobat. Jadi orang kafir maupun orang zalim saat sakaratul maut ngomong apa? Ini itu betulan kami tobat sekarang ya Allah. Cuman apa? Walaisatit taubatu, tidak diterima tobatnya. Lihat surat 4
Ayat berapa? 18. Jadi hati-hati ya, bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau melihat ini, hati-hati Anda. Sebelum mati Anda tobat, bagus tobatnya sekarang. Yang banyak dosa, yang tidak menjalankan tugas dengan baik, banyak bikin maksiat, segera bertobat sekarang sebelum Anda sakaratul maut nanti kita bertobat. Terlambat tobatnya, tidak diterima lagi. Kafir. Bahkan manusia yang paling bandit dajjal di muka bumi ini namanya siapa? Namanya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu matinya tobat, Pak. Dia bukan hanya kafir tapi mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku Tuhan yang paling tinggi. Sombongnya dia, ngaku Tuhan dia. Itu Fir'aun matinya tobat dan mengaku muslim, Pak. Bu, lihat surat 10 ayat 90. Fir'aun tuh ketika udah mau mati, udah dia bilang apa? Amantu, kata Fir'aun, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Coba ucapan Fir'aun Allah abadikan dalam Al-Quran, surat 10 surat Yunus ayat 90. Apa kata Fir'aun saat sakaratul maut? Amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Apa ucapan terakhirnya? Wa ana minal muslimin. Jadi ternyata Fir'aun itu, Pak, matinya kayak kita baca apa? Baca tahiyat itu, baca iftitah. Kita bilang kan dalam tahiyat itu kan wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasa, terusnya wa ana minal muslimin. Ternyata Fir'aun pun matinya bilang wa ana minal muslimin. Jadi matinya apa? Aman tuh, dia beriman, matinya dia ngaku apa? Muslim. Cuman apa kata Allah? Al-ana, terlambat kau sekarang, kata Allah. Jadi ayat berikutnya 91 itu ditolak taubatnya. Al-ana, kata Allah, sekarang kau baru tobat. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sungguh kau telah durhaka sebelumnya dan kau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Maka ditolak. Kenapa? Sudah sakaratul maut, ditolak. Jadi semua orang saat mati ya, Pak, ingat lagi tugas, ingat lagi janjinya, cuma saya yang ditolak. Nah yang ketiga, nah ini orang yang 50-50. Orang beriman tapi jalankan tugasnya nggak dengan lengkap. Sholat juga, maksiat juga. Istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Puasa juga, nyolong juga. Sedekah juga, korupsi juga. Haji juga, nipu juga. Ya. Pakai jilbab juga, tapi juga suka bikin maksiat. Ada orang-orang model begini gimana? Matinya pengen minta tambahan waktu. Ingat lagi nih janjinya, dia tidak penuhi dengan baik waktu dulu, pingin minta tambahan waktu ya Allah. Jadi bedanya dengan orang kafir sama orang zalim tadi tobat. Kalau ini orang ini model ketiga enggak, dia minta panjang waktu supaya apa? Bisa dia kembali menjalankan tugas. Cuman saya nggak bisa juga, kata Allah. Lihat surat 63 Al-Munafikun mulai dari 9 sampai 11. Ini ayat buat orang beriman yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Akhirnya Pak, matinya pun dia menyesal, pengen diperpanjang tapi tidak bisa, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Nah, ini ceritanya. Kata Allah, wahai orang beriman, ini ayat orang beriman, jangan sampai dunia bikin kau lalai dari tugas utamamu, yaitu ibadah kepada Allah. Lalai kau dari ingat Allah, lalai dari menjalankan tugas kekhalifahanmu. Siapa yang demikian, biar dia beriman, faulaika humul khosirun, kau termasuk orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, banyak kau berinfak atas rezeki yang kami berikan kepada kamu. Ini kan menjalankan tugas kekhalifahan, banyak infak.
Min qabli ayyati ahadakum, sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kalian. Kalian ini siapa? Ya orang beriman tadi. Ini ayat orang beriman. Fayaqula, dia ngomong, orang beriman yang tidak menjalankan tugas dengan baik tadi, Rabbi laula akhartani, ya Allah panjangkan sedikit umurku. Ila ajalin qarib, sampai waktu yang nambah dikit lagi. Fa asaddaqo, pasti aku banyak sedekah. Wa akum minas sholihin, pasti aku menjadi hamba yang soleh. Jadi kata-kata asaddaqo ini sebagai bentuk fungsi kekhalifahan. Banyak aku bikin kebaikan. Wa aku minas sholihin, aku menjadi hamba yang soleh. Vertikalku, ibadahku juga bagus. Jadi ini penyesalan, tidak menjalankan tugas apa? Fungsi kekhalifahan dan fungsi ke ibadah. Minta perpanjangan waktu. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan panjangkan ketika ajal sudah sampai. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi balik Pak pada gaji kita. Jadi kalau ada orang bilang dia nggak pernah janji, nggak pernah minta, ini bukti ayatnya. Cuman sayang, ingat-ingat lagi janji itu kapan? Setelah roh itu dicabut. Cuman terlambat. Makanya sebelum terlambat, mari kita bertobat sekarang, mari kita jalankan tugas dengan baik supaya kita bisa lulus ujian-ujian ini. Insya Allah. Ya, jadi gitu. Bagus sadar sekarang. Jadi yang bandal-bandal ini ya enggak. Jadi banyak orang-orang sama orang-orang kafir kan banyak. Wah, iya sekarang sombong kau. Begitu sakarat nah baru kau tahu rasa nanti. Jangankan kau yang tanggung-tanggung kafirnya. Fir'aun yang kafirnya itu begitu aja matinya tobat, apalagi kau. Nah, kira-kira begitu kata malaikat. Kalau kalian tanggung ini masih kafir masih tanggung, yang tidak beriman. Fir'aun tanggung, bukan tanggung lagi. Semua kafir apa yang tidak dia kerjakan, semua zalim apa yang dia tidak kerjakan, itu pun matinya beriman dan taubat. Sayang terlambat. Makanya bagi kita-kita yang zalim-zalim ini, yang banyak maksiat ini, tobatlah sekarang sebelum nanti sakaratul maut tobat. Ini juga himbauan ya buat saya juga, buat kita semuanya. Nah, tapi kalau udah menjalankan tugas dengan baik, oh, itulah orang yang matinya ridho, matinya tenang. Inilah dalam surat Al-Fajr. Dipanggil Allah pun dengan baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhir surat Al-Fajr, surat 89. 4 ayat terakhir. Wahai jiwa yang tenang, yang sudah menjalankan tugas dengan baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu, radiyatan, kau ridho, kau senang karena sudah menjalankan tugas dengan baik, mardiyah, kau pun diridhoi oleh Allah karena kau telah menjalankan tugas dengan baik. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku yang sudah menjalankan tugas dengan baik. Wadkhuli jannati, balasannya masuk kau ke dalam surga aku, kata Allah. Jadi orang ini langsung Allah yang manggil. Nah, kalau tadi nyesal semuanya. Nah, kalau yang bagus Allah panggil, Allah sambut dengan sambutan yang baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang keempat, orang-orang yang menjalankan tugas dengan baik, baik fungsi ibadah maupun fungsi khalifah. Oleh karena itu mari kita jalankan fungsi kita. Betapapun beratnya ujian ini, itu semua adalah ujian, tetap kita ibadah. Betapa senangnya kita, tetap ibadah. Betapa sibuknya kita, tetap ibadah. Betapa ujian sakit, banyak musibah, tetap ibadah. Biar suami kita kawin lagi berat, tetap ibadah. Bang, abang kawin lagi, itu urusan abang. Aku tak ibadahku Allah subhanahu. Aku tak berbuat baik sama abang. Abang suamiku. Abang kawin lagi itu urusan abang kalau abang zalim. Tapi aku sebagai istri aku tetap taat sama abang, aku tetap akan berbakti kepada abang sebagai bentuk ibadahku kepada Allah. Mantap istri kayak gini. Biar abang kawin lagi urusan abang. Oh, sadap istri gini Pak. Kalau awak ada kayak gini istri mau nambah lagi ini. Ada urusannya, itu urusan dia. Kalau dia zalim ya urusan dia. Jadi kawin lagi dia tidak menjalankan fungsi kalimat itu urusan dia, dosa dia tanggung.
Ya isi sudah, jalankan ibadah. Tetap sholat dengan bagus, tetap jaga anak-anak ini enggak. Abang kawin lagi, bawa anak abang ini semuanya, bawa istri abang itu. Oh no, rugi bu, nanti mati tahankan. Itu apa rugi 2 kali? Udahlah rugi suami kawin lagi, rugi pula kita ibadahnya hancur, rugi pula kita tidak jalankan fungsi khalifah dengan baik, rugi kita, na'udzubillah. Ya bu ya, orang suami-suami kawin lagi nih, itu urusan suami kita. Tetap taat sama suami, jangan melawan suami. Tetap layani suami dengan baik, walaupun mungkin hati kita tak enak, tahankan dengan baik. Lihat, lulus ibu-ibu, nanti Allah akan mudahkan ujian itu. Nah ini pada pertemuan berikutnya, orang yang menjalankan tugas dengan baik, maka Allah akan mudahkan ujian-ujian itu, insya Allah. Allah mudahkan kita menjalankan ujian susah, dan juga Allah mudahkan kita supaya jangan tergelincir terhadap ujian yang nikmat-nikmat. Itu kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah. So hadir terus, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, amin, dan doa penutup majelis. Subhanallah, subhanallah, anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.